alamat al-ism, ya, tanda-tanda kata benda, ya. Tanda-tanda kata benda ada beberapa tanda, ya. Yang pertama adalah didahului oleh lam, didahului alif lam, alif lam, ya. Kemudian yang kedua, ya, ada tanwin. Kemudian yang ketiga adalah al-khafdu atau kasrah. Di akhirnya, ya. Kasrah di akhirnya, maksudnya di huruf akhirnya. Tanwin sama juga, ini di huruf akhirnya. Kemudian tanda-tanda yang keempat namanya huruful jar. Huruful jar. Kalau bahasa Indonesianya, ya, huruf-huruf jar. Nanti maksudnya apa kita akan jelaskan. Kemudian tanda yang kelima, yang terakhir adalah al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Al-mudhafu wa al-mudhafu ilaihi, ya. Taib, inilah tanda-tanda isim. Kita dahului bagaimana maksudnya tanda isim itu apa? Maksudnya kita tahu ini isim atau fi'il. Kita harus bedakan ini isim atau fi'il atau huruf. Nah, isim punya tanda, kata benda punya tanda, hurufnya, fi'il juga punya tanda. Jadi apa fungsi tanda-tanda alamatul isim? Ya, fungsinya untuk membedakan kata benda dari yang lainnya, yaitu dari fi'il, dalam kurung dari kata kerja fi'il, ya. Taib. Contoh di sini alif lam, kita contohkan misalnya, contoh al-masjidu. Ya. Lihat, al-masjidu. Saya bilang al-masjidu adalah isim. Kenapa saya tahu itu adalah isim? Karena ada alif lam di sini. Ini alif lam ada di sini. Alif lam. Al-masjidu. Contoh lagi yang kedua. Al-ustazu. Al-ustazu. Saya bilang al-ustazu adalah isim. Dari mana tandanya? Ada
Alif lam. Alifnya saya kasih warna hitam. Alif lam saya kasih warna hitam ini. Alif lam. Ya. Banyak. Misalnya al-corona. Misalnya. Ya. Sekarang sudah jadi bahasa Arab al-corona ya. Al-corona. Al-corona, al-corona misalnya. Al-corona artinya virus corona. Dia isim atau bukan isim? Kenapa ada alif lamnya? Semua ada alif lamnya. Itu adalah isim. Contoh lagi misalnya syamsu. Asyamsu, matahari. Saya bilang asyamsu adalah isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Mudah. Mudah. Ya. Semuanya adalah isim. Bukan fi'il. Kenapa? Kalau fi'il nggak ada alif lam depannya. Contoh fi'il, misalnya, ini contohnya ya. Doroba. Doroba. Ini bukan isim. Ya. Karena tidak ada tanda-tandanya, nggak ada. Al-doroba nggak ada. Al-doroba itu nggak ada. Salah al-doroba. Taib. Ini sederhana aja. Taib. Kita lanjutkan yang kedua. Tanda isim itu ada tanwin di akhirnya. Kalau itu depannya, ini ada tanwin di akhirnya. Contohnya sekarang, misalnya masjidun. Masjidun ya. Nah, ada tanwinnya nih, tanwin. Berarti masjidun itu isim. Kenapa ada tanwinnya? Ya. Misalnya misalnya ustazin misalnya. Ustazin. Ya. Sama, ada tanwinnya. Ustadz itu juga isim. Kenapa isim? Karena ada tanwinnya. Misalnya syamsun. Syamsun misalnya. Syamsun, matahari adalah isim. Kenapa? Ada tanwinnya. Contoh lagi misalnya yang terakhir. Muhammadan. Muhammadan. Ya. Muhammadan. Muhammadan juga adalah isim. Kenapa ada tanwin? Entah ada dan, ada din atau dun, terakhirnya sun, zin, dun, pokoknya terakhirnya ada tanwin, maka itu namanya isim. Nggak ada fi'il dorobun, itu nggak ada. Misalnya dorobun, telah memukul. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin fi'il. Ya, nggak mungkin fi'il. Nggak mungkin fi'il. Kata kerja, nggak mungkin. Kenapa? Karena ada tanwinnya, nggak mungkin. Taib. Sampai di sini mudah-mudahan masih paham, masih mudah ya. Ini kita masih muda-muda semua ya. Harap para pemirsa bersabar ya. Insya Allah setelah 2 minggu ya mulai ada perubahan ya. Entah tambah pintar, entah tambah bahlul ya. Nanti lihat aja. Mudah-mudahan tambah pintar ya. Taib. Di antara tanda-tanda isim yang membedakan dia dari yang lainnya adalah di akhirnya ada huruf kasrah. Disebut dengan al-khafdhu ya, atau al-kasru. Ada harokat kasrah. Contohnya misalnya ya
Coba, misalnya begini. Mas Ji di, ada di sini, lihat ini. Ini dia bukan tanwin. Dia enggak tanwin, dia kasroh biasa. Masjidi Kuba. Kita bilang masjid ini isim. Kenapa dia isim? Karena di kata terakhirnya ada apa? Kasroh. Di harokat huruf terakhirnya ada apa? Kasroh. Faham? Ya, ini menunjukkan bahwasanya masjid adalah isim. Misalnya kita bilang al-kursi. Al-kursiyi. Perhatikan di sini. Al-kursi kita bilang dia isim, dia adalah isim. Kenapa dia isim? Karena terakhirnya ada apa? Kasrah. Dan dia punya tanda yang kedua, depannya ada alif lam. Jadi kalau saya bilang al-kursi ini isim atau fi'il? Jawabannya al-kursi adalah kata benda, isim. Kenapa dia isim? Karena dia ada tanda duanya. Pertama kasrah, yang kedua alif lam. Ada dua tanda dia. Ada alif lam, ada kasrah. Alif lam ikut yang ini, kasrah ikut ini. Ya. Contoh lagi, ya. Misalnya Muhammadin, ya. Muhammadin. Muhammadin, ya, ini sebenarnya masuk ke sini, dia masuk ke tanda tanwin, ya, sebenarnya, tapi dia juga kasroh. Jadi dalam tanda ini ada dua tanda sekaligus, ya, dua tanda sekaligus, yaitu kasroh dan tanwin. Taib. Jadi kesimpulannya, terkadang satu isim tandanya lebih dari satu. Terkadang satu isim tandanya lebih dari satu, ya. Jadi catatan, ya. Catatan. Terkadang satu isim kata benda tandanya lebih dari satu, bahkan sering lebih dari satu tanda, satu alamat. Ini contohnya, ini ada dua tanda, alif lam sama kasrah. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, ya. Tanda yang keempat. Tanda yang keempat adalah huruful jar. Apa itu huruf jar? Huruful jar itu huruf kalau dia dipasang sebelum isim jadi kasrah. Contoh. Al-masjidu. Contoh. Al-masjidu. Ini hukum asalnya al-masjidu dengan dhamma, hukum asalnya dhamma. Hukum asal dhamma. Kemudian kita tambahin huruf jar. Huruf jar banyak, saya jelaskan. Contohnya kita tambahin fi. Fi ini namanya huruful jar. Harfu jar. Fi al-masjid. Al-masjid. Nah, ketika ada huruf jar di depannya, maka dhamma tadi berubah menjadi kasrah. Perhatikan di sini. Jadi kasrah. Ini berubah
mutasi menjadi kasrah. Fi al-masjid. Kenapa jadi kasrah? Karena depannya ada huruf jar. Saya ulangi, depannya ada huruf apa? Jar. Jadi kalau ada orang baca fil masjidu, berarti dia nggak tahu baca, dia nggak belajar nahwu. Ya. Kalau dia baca fil masjidu, berarti dia nggak belajar nahwu. Contohnya, orang baca firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Zahara, telah nampak, al-fasadu, kerusakan, isim. Fil barri wal bahri. Ya, saya contohkan ayat ya. Contohkan ayat. Zaharal fasadu fi al-barri wal bahri. Sekarang saya mau tanya nih, isimnya yang mana aja ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita praktek sekarang. Zahara ini fiil, ini nanti kita bahas, enggak usah dibahas. Ini zahara, ini fiil, kata kerja. Nah, al-fasadu dia adalah isim. Kenapa isim? Ada alif lam, ini isim. Zaharal fasadu. Kenapa isim? Karena dia ada alif lam. Al-barri isim atau fiil? Isim. Kenapa? Kenapa? Ada tandanya banyak. Ada tandanya, pertama alif lam, 1. Kemudian apa? Kasrah, 2. Kemudian didahului oleh huruf apa? Jar, 3. Tandanya 3. Lihat, satu isim tandanya 3. Alif lam, kasrah, jar. Wal bahri apa? Apa tandanya? 2. Ada 2 tandanya. Alif lam sama kasrah. 1, 2 tanda. Ya. Kalau ini cuma 1 tandanya. Al-fasadu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kalau kita artikan, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Karena setelah huruf jar pasti kasrah. Ini fil masjidi. Masjidu di masjidi. Enggak boleh kita baca zaharal fasadu fil barru wal bahru, enggak boleh. Ya. Salah. Kalau dibaca zaharal fasadu fil barru wal bahru, berarti dia enggak pernah belajar nahwu. Ya, dikatakan ada seorang khutbah di mimbar, saya diceritain, dia salah baca, dia baca zaharal fasadu fil barru wal bahru. Ada yang nyeletuk wa alal mimbaru, artinya telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, terus dan di atas mimbar juga ada kerusakan karena salah baca nahwu. Ini sekedar lucuan ya. Jadi perhatikan, di antara tanda isim yaitu didahului huruf jar. Nah, huruf jar nih banyak. Nah, ini kita mau, ini hafalan juga ya, jangan lupa ya. Huruf jar ya. Ila, kemana? Ke. Kemudian apa? Fi, artinya apa? Di. Kemudian apa? Hatta, hingga. Ini huruf jar semua. Rubba ya. Sebentar. Min ya, dari. Min artinya dari. Kemudian rubba, rubba itu terkadang atau sering, tergantung. Rubba ya, rubba atau terkadang lah, terkadang. Kemudian alba yaitu bi, dengan. Ini semua huruf jar. Kemudian li, untuk atau milik, ya, milik. Li ya, kemudian ka, seperti. Ini semua huruf al-jar ya.
An juga ada an. An juga dari. An sama dengan dari. Ya. Kalau saya bilang an Muhammadan apa an Muhammadun, an Muhammadin? Ini an. Contohnya an siapa? Kalau kita dengar hadis an Anas. Anas ni isim. An Anasin apa an Anasan, Anasun? An Anasin. Kenapa ada huruf jar sebelumnya? Ya. Kemarin kita contohkan lagi minas suq apa ila suq, ila as-suq. Suki apa suku apa suko? Suki. Kenapa ada ila? Ini pasar sudah dihafal kemarin, ini hafalan kemarin. Ya. Baik. Yang terakhir. Yang terakhir al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Ini istilah, saya enggak ingin panjang lebar, cuma sekedar untuk penisbahan. Kalau bahasa kita penisbahan. Artinya penisbahan. Contoh. Ini ada kitabun. Kitabun artinya apa? Buku. Terus ada Muhammadun, Muhammad. Nah, ini perhatikan di sini. Pertamanya adalah dhamma dua-duanya. Ketika saya gabungkan kitab tambah Muhammad, jadinya begini. Kitabu Muhammadin. Nah, itu kaidahnya. Perhatikan di sini. Lihat di sini. Tanwin jadi tidak tanwin. Tanwin hilang. Terus yang ini jadi kasroh. Jadi kasrah. Nah, ini namanya mudhaf. Ini namanya mudhaf, kitab namanya mudhaf. Mudhafun, Muhammadin artinya mudhafun ilaih. Apa maksudnya? Kitab dan Muhammad. Sekarang saya ingin menisbahkan kitab kepada Muhammad. Saya ingin bilang kitabnya Muhammad. Bahasa Arabnya gimana? Kitabnya Muhammad, Kitabu Muhammadin. Bahasa Arabnya Kitabu Muhammadin. Tanwinnya jadi hilang, Muhammadun jadi Muhammadin. Nah, di antara tanda isim, dia bisa menerima mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kitabu Muhammadin. Ya. Contohnya apa lagi? Baitu siapa? Baitu Hindin. Contohnya apa? Contoh yang lain misalnya Baitun tambah Hindun. Hindun ya. Setelah ditambah jadinya apa? Tu tanwinnya hilang. Kemudian hin apa? Dan apa din apa dun? Din.